Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dari kelas 3 MRK 4 akan menjelaskan mengenai contoh soal perencanaan perkerasan baru dan konstruksi bertahap pada mata kuliah perkerasan jalan raya. Berikut adalah anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya, Hidayatullah Maulana Ahmad Nafaluddin, absen 12. Saya Agya Dinan, absen 5. Saya Fethi Hanisa, absen 9. Saya Karisma Barki Abdillah, absen 13. Saya Nevin Navida, absen 17. Saya Feron Rabani, absen 22. Baik, berikut ini adalah slide-nya. Untuk soal, jalan baru direncanakan untuk umur rencana 20 tahun yang dibagi menjadi dua tahap konstruksi, yaitu tahap pertama sampai umur 13 tahun dan dilanjutkan pembangunan tahap kedua. Jalan tersebut terdiri atas 3 lajur untuk masing-masing arahnya dan diasumsikan memiliki faktor distribusi arah DD sebesar 50%. Pada tahun pertama, jalan tersebut diperkirakan dilalui beban lalu lintas standar sebesar 2,5 dikali 10 pangkat 6 dan proyeksi tingkat pertumbuhan gabungan adalah 3% per tahun. Untuk parameter-parameter lainnya, pada konstruksi bertahap digunakan konsep R stage sama dengan R overall pangkat 1 per N. Untuk N adalah jumlah tahap. Jadi R overall sama dengan 90%, R stage sama dengan 95%, S0 sama dengan 0,35, dan delta PSI sama dengan 2,1 diperoleh dari IP0 dikurangi IPT. SN rencana sama dengan 5,6 untuk lalu lintas pada akhir tahun ke-13, W18 sama dengan 16 dikali 10 pangkat 6. Untuk penurunan tingkat pelayanan akibat lalu lintas sampai akhir tahun ke-13, delta PSITR sama dengan 1,89. Parameter yang lain adalah modulus resilient tanah dasar efektif, MR, sama dengan 5.700 PSI. Untuk rumus MR, 0,24 kali P per DR kali R. Kemudian aspal beton, EAC sama dengan 400.000 PSI. Lapis pondasi atas granular, EBS sama dengan 30.000 PSI. Kemudian A2 sama dengan 0,249 log 10 EBS min 0,977. Kemudian lapis pondasi bawah granular ESB sama dengan 11.000 PSI. Untuk mencari A3-nya 0,227 log 10 kali ESB min 0,839. Baik, kemudian yang diketahui adalah data koefisien kekuatan relatif atau AI untuk masing-masing lapis perkerasan. Sebagai berikut, yang pertama diketahui aspal beton. Untuk aspal beton ditemukan 0,42. 0,42 ini ditemukan dari nilai EAC yang sebelumnya diketahui, yaitu 400.000. Ini kita tarik garis ke atas, kemudian menabrak grafik ini. Kemudian kita tarik ke kiri dan menemukan nilai A1-nya, yakni 0,42. Baik, untuk berikutnya. Untuk berikutnya kita menemukan, mohon maaf, diketahui koefisien kekuatan relatif lapis pondasi granular atau A2. Ditemukan 0,14 ini dari data modulus yakni 30.000 PSI. Dari sini kita tarik garis lurus, kemudian ketemu nilai 0 A2 yakni 0,14. Untuk berikutnya yang diketahui yakni koefisien kekuatan relatif untuk lapis pondasi bawah granular ditemukan 0,08. Nilai ini didapatkan dari modulus ESB
nilai 11.000 di sini, kita tarik garis ke kiri, garis lurus, dan menemukan nilai untuk A3-nya yakni 0,08. Baik, untuk berikutnya yang diketahui yakni data koefisien drainase atau biasa disebut nilai MI untuk masing-masing lapis pondasi. Untuk yang pertama ada lapis pondasi atas granular atau M2, diketahui nilainya 1,2. 1,2 ini didapatkan dari tabel 5 ini. Kemudian yang kedua ada lapis pondasi bawah granular atau M3, diketahui nilainya 1,20. Didapatkan juga dari tabel 5. Berikut tabel 5-nya. Baik, untuk selanjutnya penyelesaian soal. Yang pertama adalah tentukan nilai SN yang diperoleh dari tabel diagram nomogram pada gambar 7 dengan menggunakan modulus resilient material lapis pondasi atas daripada modulus resilient tanah dasar. Nilai EBS-nya adalah 30.000 PSI. Untuk tahap pertama reliability R-nya menggunakan R-stack yaitu 95%. Untuk W18-nya adalah 16,0 kali 10 pangkat 6 dan delta PSI-TR-nya 1,89 menghasilkan nilai SN1 yaitu 3,2 diperoleh dari diagram nomogram gambar 7. Next. Jadi yang pertama dari nilai reliability-nya yaitu 95%. Dari sini kita tarik ke standar deviasinya yaitu 0,35, tarik garis lurus sampai menyentuh garis TL. Kemudian dari garis TL ini kita tarik kembali untuk ke W18 yaitu nilainya 16 kali 10 pangkat 6 sampai menyentuh garis TL. Kemudian dari garis TL ini kita tarik lagi ke MR. Untuk MR SN1 diperoleh dari nilai EBE itu 30.000 PSI. Jadi nilai MR-nya kita masukkan 30.000 PSI. Kemudian kita tarik sampai menyentuh grafik. Kemudian garis yang menyentuh grafik ini kita tarik secara horizontal ke kanan sampai menyentuh delta PSI yang nilainya 2,1. Kemudian ditarik ke bawah dan ditemukan angka SN1 sama dengan 3,2. Kembali slide sebelumnya. Sehingga tebal lapis permukaan aspal beton yang diperlukan adalah D1 sama dengan SN1 per A1 yaitu 3,2 per 0,42 sama dengan 7,6 atau 8 inci. Kemudian SN1 sama dengan A1 kali D1 sama dengan 0,42 kali 8 diperoleh 3,36. Baik, selanjutnya yaitu seperti untuk lapis aspal beton dengan menggunakan modulus lapis pondasi bawah 11.000 PSI sebagai modulus resilient tanah dasar SN2 yaitu 4,5 dan SN2 4,5 ini didapat dari diagram nomogram sebagai berikut. Jadi, nilai modulus resilient pada diagram nomogram digunakan nilai ESB, yaitu sebesar 11.000 PSI untuk membaca SN2-nya. Jadi, yang pertama kita tentukan reliability-nya. Reliability-nya itu kita menggunakan R-stick, yaitu 95%. Kita plot di sini 95%, lalu kita hubungkan garis ke standar deviasi sebesar 0,35, kita tarik ke kanan sampai menuju S0, lalu kita tarik garis, kita hubungkan hingga TL. Selanjutnya, kita tarik garis menuju ke
W18 yaitu 16 kali 10 pangkat 6. Kita tarik hingga TL, lalu kita hubungkan garis tersebut menuju MR dengan angka 11.000 PSI. Kita menggunakan ESB, lalu kita tarik hingga grafik. Setelah itu, kita tarik grafik hingga horizontal menuju delta PSI. Pada delta PSI menunjukkan angka 2,1 hingga menyentuh angka delta PSI 2,1, lalu kita tarik ke bawah dengan menyentuh SN yaitu dengan angka 4,5 menunjukkan SN2 yaitu 4,5. Next. Lalu, tebal material lapis fondasi atas yang diperlukan adalah D2 sama dengan SN2 min SN1 per A2 kali MM2. D2 itu tebal lapis perkerasan, SN2 itu dikurangin SN1 yang sudah ditentukan per A2. A2 itu lapis fondasi atas granulat, koefisien kekuatan relatifnya, M2 itu koefisien drainase. SN2 sudah diperoleh dari diagram monogram, yaitu 4,5 dikurangin 3,36 dibagi 0,14 dikali 1,2 menghasilkan 6,8 atau 7 inci. SN2-nya yaitu sama dengan 7 kali 0,14 dikali 1,2. 7 diperoleh dari D2 dikali 0,14 diperoleh dari A2 dikali 1,2 diperoleh dari M2, yaitu menghasilkan angka 1,18 SN2. Next. Dan langkah selanjutnya yaitu adalah menghitung tebal material lapis pondasi bawah adalah D3 sama dengan SN3. Di sini nilai SN3 belum diketahui. Jadi untuk langkah-langkahnya yaitu sama dengan yang dijelaskan teman saya yang sebelumnya. Hanya saja yang membedakan adalah pada modulus resilient tanah efektif yaitu 5.700 PSI. Pada W18 dihubungkan ke titik 5,7 hingga mencapai tabel delta PSI. Setelah itu dihubungkan kembali menuju nilai delta PSI-nya yaitu 2,1. Lalu pada bagian ujung nilai delta PSI dihubungkan ke bawah. Dan kita akan mendapatkan nilainya yaitu 5,6. Dan untuk yang lainnya yaitu SN1 ditambah SN2 dibagi dengan A3 MN3 itu sudah diketahui, jadi tinggal kita masukkan saja angkanya. Dan untuk hasilnya itu 11 inci. Maka hasil dari perhitungan D1, D2, dan D3 kita peroleh lapis permukaan 8 inci, lapis pondasi atas 7 inci, dan lapis pondasi bawah 11 inci. Thank you. Baik, sekian penjelasan singkat dari kelompok 2, 3 MRK 4. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.